بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kaifa halukum ayyuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum, la'allakum bi khair. Di video kesempatan kali ini yang ke-9 ya, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah ada materi yang ingin saya sampaikan ada kaitannya dengan Ustadz Abu Isa ya, yang beliau adalah salah satu Ustadz Ana yang dulu mengajar di Mahadiyah As-Sunnah Tasikmalaya. Atas segala karunia dan nikmat yang telah Allah anugerahkan untuk kita semuanya, termasuk perjumpaan kita pada siang hari ini dalam silsilah kajian tentang silsilah tauhid. Jadi Ana ingin bercerita sedikit tentang beliau, kemudian ke materi yang ingin Ana sampaikan. Adapun tentang Abu Isa, nanti Ana harap antum ambil faidahnya di komen ya. Antum ambil faidah, kemudian tulis di komen, terus di situ tulis namanya, misalnya Ahmad Zaki kelas 7B. Di situ kasih keterangan ya. Setelah antum kasih faidah, tulis Ahmad Zaki 7B. Adapun yang materi kedua, antum seperti biasa antum tulis, nanti distorkan ke pengampu halakohnya. Oke? Barakallahu fikum. Oke, yang pertama adalah Ustadz Abu Isa. Ustadz Abu Isa hafizahullah. Beliau adalah salah seorang asatid ya, yang mengajarkan kita para siswa di Mahadiyah As-Sunnah di bidang pelajaran akidah. Beliau sering membahas banyak tentang akidah ya. Kalau antum ingin lebih tahu, nanti bisa dicek di YouTube-nya MGI channel ya. Beliau sering mengisi kajian tentang akidah di channel tersebut. Oke, itu yang pertama. Ada satu hal yang Ana masih ingat sampai sekarang ya. Ketika itu kami diberi tugas untuk menghafal isi kitab Usul Salasah ya, 1 atau 2 halaman gitu ya. Lalu setelah diberikan kewajiban, lalu Ustadz menunjuk satu-satu, nih hafal nggak. Lalu si siswa yang nggak hafal itu mereka disuruh berdiri. Misalnya anak nggak hafal nih, atau hafal setengah, suruh berdiri. Berdirinya mah nggak capek sih, nggak kesel, cuman malunya itu malu banget gitu ya. Nah, yang anak rasakan seperti itu. Terus yang kemudian yang kedua, di antara beliau itu sangat mempunyai kedudukan di hati Ana ya. Ana tuh kalau ketemu beliau nggak berani mengangkat suara gitu ya. Sampai dulu pernah ketika beliau beres sholat ya, melihat Ana kan sempat bilang kepada beliau, Ustadz kalau ada kajian di luar Ana ikut ya. Ana bilang seperti itu ke Ustadz. Lalu pada suatu hari beliau datang, Wan, manggil Ana kan, ada apa nih, kaget gitu. Yang namanya beliau punya wibawa gitu ya, kaget, ya Allah ada apa ini. Ternyata diajakin, nih besok ada kajian di tempat ini, antum datang. Insya Allah Ustaz, bahagia sekali gitu ya, bisa diajak seperti itu. Dan diantara keutamaan beliau yang menurut Ana itu, beliau orangnya sederhana ya, sederhana. Beliau apabila diajak atau misalnya ada jadwal kajian di Jakarta, beliau itu antara Jakarta dan ke Tasik itu nggak pakai mobil pribadi atau dijemput atau gimana gitu ya. Beliau hanya cukup diantarkan ke terminal gitu ya. Udah itu naik bis biasa. Insya Allah. Tasik Jakarta Tasik itu jauh loh, lumayan. Ya, tapi beliau bisa seperti itu. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang banyak kepada beliau, Abu Isa hafizahullah.
Dan yang terakhir adalah beliau adalah orang Yogyakarta ya. Beliau dulu sering ngisi kajian di Yogyakarta di Universitas Gajah Mada. Dan yang perlu antum tahu ya, di antara sebab atau perjalanannya Ustadz Piranda, beliau itu sempat ikut kajiannya Ustadz Abu Isa ya. Makanya dari situ beliau mungkin tersentuh ya. Maka dari situlah Ustadz Piranda mulai meniti belajar manhaj salaf ya. Kemudian setelah keutamaan dari Allah dan kemudian kepintaran beliau, Masya Allah sekarang beliau udah lulus S3 di Madinah. Alhamdulillah, mudah-mudahan di antara keturunan anak dan di antara kalian ada yang bisa menyelesaikan studi di Jamiah Islam Islamiyah ya, atau yang kita kenal dengan Universitas Madinah. Oke, anak kira cukup ya. Mungkin ini hanya sekedar sharing aja tentang Ustadz Ana ya, Ustadz Abu Isa Hafidhullah. Oke, sekarang kita masuk ke materi kedua. Oke, jadi pada suatu saat Ustadz Abu Isa mengisi kajian di Masjid Utama Mahdi As-Sunnah ya. Lalu dia acaranya live di TV MGI ya. Tapi ketika itu ada jeda gitu ya, atau ada masalah atau apa. Nah, Ustadz sambil menunggu, beliau menyampaikan hal yang sangat bagus sekali dan penting sekali ya. Ini harus dipahami ya, apalagi antum yang sekarang masa-masa SMP ya, yang mau beranjak ke SMA dan pemikiran antum udah matang, dan ini perlu antum pahami. Oke, jadi beliau menyampaikan hal tentang ad-darurah al-khams ya. Jadi 5 hal yang sangat urgen sekali ya, sangat penting sekali. Ingat-ingat ya, 5 hal. Nah, sebelum masuk ke 5 hal tersebut, perlu antum pahami ya, bahwa mungkin pernah ya antum bertanya-tanya, kenapa sih orang Islam masuk Islam, ada orang selain Islam kemudian masuk Islam, kemudian kalau dia keluar dari Islam ya, maka dia wajib dibunuh ya. Yang pertama itu karena hadis Nabi SAW ya, al-mufarraq lil jamaah au yubaddilu dinahu. Jadi orang yang mengganti agamanya maka dia wajib dibunuh. Kenapa sih kasar banget Islam ini, keras banget dan seterusnya, kenapa gitu ya. Oke, nanti kita bahas insyaallah. Terus yang kedua, kenapa sih khamar itu haram padahal enak kata mereka ya, wallahu alam. Atau kenapa zina itu nggak boleh, kenapa mencuri itu nggak boleh dan nggak boleh seperti itu. Islam itu kayaknya banyak nggak bolehnya deh. Mungkin sebagian orang awam berpikir seperti itu, akan tetapi mereka tidak tahu bahwa Islam itu ya, ketika banyak larangan berarti menunjukkan kepada di sana itu masih banyak yang halal gitu loh. Coba antum bayangin secara akal, kalau semua bentuknya larangan ya, pasti sedikit hal yang dibolehkan. Ternyata kalau kita pahamin lagi, belajar lagi Islam, ternyata Allah memberikan larangan-larangan itu karena yang halalnya banyak gitu. Bukan yang larangan ini itu yang halalnya sedikit, enggak, kebalikan. Apa yang Allah larang itu karena hal yang tidak boleh itu sedikit, sedangkan yang halal banyak. Mudah-mudahan antum paham ya. Kalau nggak paham biarin aja, nggak apa-apa. Oke, sekarang yang pertama, hal yang pertama yang urgen, bahwa syariat Islam itu dia menjaga agama ya. Kenapa? Karena agama itu sangat penting. Jadi makanya kenapa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal ya, kemudian banyak ketika itu sebagian dari kaum Arab mereka keluar dari Islam karena Nabi SAW meninggal. Kemudian apa yang dilakukan Abu Bakar radhiyallahu anhu? Beliau memerangi mereka, ya, mengajak perang kepada mereka. Kenapa?
Karena mereka telah menampakkan bahwa mereka masuk Islam. Kemudian karena sebab Nabi SAW meninggal, lalu mereka keluar dari Islam. Nggak bisa kayak gitu. Kalau seandainya itu boleh, pasti orang akan berpikir seperti itu. Nah, supaya orang nggak berpikir seperti itu, makanya agama ini sangat dijaga. Makanya orang yang keluar dari Islam, ya, maka dia wajib, darahnya halal. Ya. Terus gimana dong yang di Indonesia? Di Indonesia kan banyak yang mereka artis gitu ya, punya pacar orang Kristen atau selainnya, kemudian dia tiba-tiba keluar dari Islam, boleh dong dibunuh? Enggak seperti itu juga ya, saklek enggak. Kita harus ngikutin aturan-aturan juga yang tidak di tempat tersebut selama itu tidak bertentangan dengan syariat. Oke, itu yang pertama ya, mungkin agak berat ya, tapi nggak apa-apa, insya Allah nanti kita lanjut ke di video selanjutnya tentang ad-darurah al-khams yang kedua ya. Yang pertama tadi tentang pentingnya agama, pentingnya Islam ya. Islam ya, syariat Islam ini dia menjaga agama. Makanya orang yang keluar dari Islam maka dia halal darahnya. Kenapa? Karena dia telah keluar dari Islam, makanya darahnya menjadi halal. Tapi jangan dilihat secara zahirnya, tapi kalau kita melihat lebih dalam lagi, ternyata ini adalah bentuk syariat menjaga agama Islam ya. Kalau seandainya boleh-boleh aja, sah-sah aja gitu ya, ente mau masuk Islam mau keluar terserah lu, nggak bisa kayak gitu ya. Kalau seandainya halnya seperti itu, maka tidak akan ada ancaman dari Nabi SAW ya. Anak kira cukup ya, mudah-mudahan antum bisa mengambil faidah dengan apa yang saya sampaikan. Insya Allah di video selanjutnya kita akan lanjut ke ad-darurah al-khams ats-tsani ya. Kita akan menyebutkan 5 hal yang sangat darurat, yang sangat penting. Yang pertama adalah agama, dan yang kedua adalah an-nafs, yaitu jiwa raga ya. Sangat penting di dalam agama Islam. Insya Allah dibahas di selanjutnya. Jangan lupa tadi cerita anak tentang salah satu ustadz anak, Abu Isa hafizahullah. Antum komen faidah, isi faidahnya di komen ya, terus kasih nama misalnya Ibnu Fauzan 7B misalnya ya, tulis. Kemudian sisanya antum seperti biasa, antum tulis di buku selembar atau kertas selembar atau voice note, antum kirimkan ke wali asramanya, ke pengampu halamannya masing-masing ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah nanti video selanjutnya ada dari Ustadz Yogi ya, motivasi Al-Qur'an. Mudah-mudahan antum semangat lagi dalam setoran Al-Qur'an. Barakallahu fikum.